Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Wilujeng Sumping, Ibu dan Bapak di kegiatan Technical Meeting Fiktif Competition 2020 yang dilaksanakan oleh SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Kita tunggu dulu ya sampai jam 13.00, nanti insya Allah kita akan mulai kegiatan Technical Meetingnya di jam 13 pas ya Ibu dan Bapak. Ya. Sambil menunggu, ada lagu yang bisa Ibu dan Bapak dengarkan. Gedein lagi nggak bisa deh. Bisa gedein. Iya, sambil menunggu ya. Oh iya. Mahred nih. Iya, sambil menunggu. Aduh. Udah. Dengan menyebut namamu, berlindungku sepanjang waktu, agar ku ingat selalu dan berharap ridhomu. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata, akhiri ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Mengagumi kebesarannya, pencipta alam semesta, Zat yang maha sempurna, tak ada yang menandinginya. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata, akhiri ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Awali kebaikan. Iya. Ibu dan Bapak, sudah jam 13.00, kita mulai saja untuk kegiatan Technical Meeting hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan Technical Meeting Fiktif Competition 2020 yang dilaksanakan oleh SMP Islam Kreatif Muhammadiyah. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu dan Bapak guru pembimbing, para peserta lomba, dan para orang tua yang mewakilkan dalam kegiatan Technical Meeting hari ini. Saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Rida Mudasir,
selaku pemateri yang akan memaparkan teknis lomba di divisi keagamaan. Ya, Ibu dan Bapak, mari sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk membuka kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pemaparan pertama itu akan dibacakan oleh saya mengenai teknis umum perlombaan. Selanjutnya, untuk yang kedua yaitu teknis lomba keagamaan yang akan dipaparkan oleh Bapak Rida Mudasir. Selanjutnya yaitu teknis lomba Olimpiade Sains yang akan dipaparkan oleh Ibu Tia Lestari. Dan yang terakhir adalah teknis lomba bahasa yang akan disampaikan oleh Miss Melda. Nah, setelah pemaparan selesai, nanti akan ada tanya jawab. Ya, jadi Ibu dan Bapak semua dan adik-adik bisa menanyakan mengenai lomba. Ya, tapi sebelumnya nanti ketika ada pemaparan dari Ibu dan Bapak Guru SMP Islam Kreatif, saya mohon izin untuk meng-mute dulu suaranya agar tidak ada suara. Nanti selanjutnya akan diaktifkan kembali suaranya di sesi tanya jawab. Iya. Ya, Ibu Bapak, saya mute all terlebih dahulu ya. Ya, nanti akan dihidupkan kembali mikrofonnya ketika proses sesi tanya jawab. Ya, untuk yang pertama, ya, saya ucapkan selamat hadir, selamat datang kepada Bapak Ibu pembimbing lomba yang baru saja hadir. Saya mulai ya, pemaparan mengenai teknis perlombaan secara umum. Ya, kalaupun ada yang tidak dipahami nanti boleh bertanya di sesi pertanyaan. Gaidah sini, Gin. Ya, mohon maaf, saya akan mute all dulu suaranya. Jadi mohon untuk para peserta dalam kegiatan Zoom hari ini untuk tidak ada yang bersuara terlebih dahulu ketika ada proses pemaparan, ya. Ya, Ibu dan Bapak terlihat PowerPoint-nya? Ya. Ya, saya mulai ya. Ini adalah teknis umum untuk perlombaan. Ya, Strictive Competition 2020 dengan tema semangat berkompetisi di tengah pandemi. Yang akan dilaksanakan perlombaannya dari tanggal 11 sampai 14 November tahun 2020. Bisa di ini. Kita lagi ikut ini di ini. Pertama adalah ketentuan umum perlombaan. Peserta lomba adalah siswa-siswi SD atau MI sederajat kelas 5 dan 6. Pendaftaran peserta dimulai pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 6 November 2020 melalui WhatsApp. Peserta mengisi link formulir pendaftaran yang sudah disediakan oleh panitia. Ya. Ya, perlombaan tidak dipungut biaya, gratis. Technical meeting akan dilaksanakan untuk semua lomba pada hari Jumat 6 November 2020 pukul 13.00 menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian lomba dilaksanakan secara daring. Lomba dilaksanakan melalui 2 babak, yaitu penyisihan dan final. Pada babak penyisihan, kecuali lomba Hizbul Quran, peserta mengunggah video di YouTube atau Google Drive dan menyerahkan link video perlombaan pada WhatsApp per PJ lomba. Nomor WhatsApp sudah ada di peraturan perlombaan. Paling lambat tanggal 11 November 2020 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan peserta yang lolos pada babak penyisihan akan diumumkan pada tanggal 12 November tahun 2020.
Selain menyerahkan link video perlombaan pada panitia, peserta juga membagikan video melalui akun IGTV masing-masing dengan caption yang menarik dan harus mencantumkan tagar Fiktif Competition 1.0 dan menandai @SMP Islam Kreatif dan Fiktif Competition melalui Instagram. Pada babak final, peserta wajib mengikuti Zoom. Link akan diinformasikan kembali. Peserta memakai seragam sekolah masing-masing pada saat perlombaan. Peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu perlombaan saja karena kesamaan semua jenis lomba. Iya, Ibu dan Bapak, saya ulangi sekali lagi untuk mute audionya terlebih dahulu ya, karena sedang dilaksanakan pemaparan lomba. Saya lanjutkan kembali. Semua peserta menyaksikan video grand opening pada tanggal 11 November 2020 melalui YouTube SMP. Pemenang perlombaan akan diumumkan pada hari Sabtu 14 November melalui Zoom. Link akan diinformasikan kembali dan keputusan juri setiap perlombaan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, ini adalah alur perlombaannya. Itu layarnya pecah, Bu. Kenapa? Nggak jelas. Layarnya pecah. Oh, layarnya pecah. Oke. Nggak Bapak, jelas. saya mute dulu ya. Oke, saya ulangi lagi share screen-nya. Ya, gimana? Layarnya masih pecah tidak? Iya. Sudah. Oke, terima kasih Ibu. Ini adalah alur perlombaan Fiktif Competition yang akan kami laksanakan dari mulai pendaftaran dan persiapan itu 15 Oktober sampai dengan 6 November hari ini. Kemudian insya Allah tanggal 11 November kita akan melaksanakan pembukaan atau Grand Opening Fiktif Competition 2020 melalui akun YouTube SMP Islam Kreatif. Nanti akun YouTube-nya akan kami share di grup PJ Perlomba. Selanjutnya 11 November juga ada acara pembukaan, kemudian ada acara penyisihan, yaitu puisi, dongeng, storytelling, MTQ, ceramah dengan cara mengumpulkan video. Untuk Olimpiade, yaitu mengisi Google Form, mengisi soal melalui Google Form, dan Hifzul Quran itu melalui Zoom. Nanti Zoom-nya, link-nya akan di-share di grup lomba fiktif keagamaan. Untuk tanggal 13 November, yaitu final. Peserta bergabung pada Zoom, dan link akan diinformasikan kembali di grup perlombaan. Tanggal 14 November adalah pengumuman pemenang dan penutupan, ya, yang akan dilaksanakan melalui Zoom. Dan linknya juga akan diinformasikan nanti ketika mendekati hari H. Oh, hifdzil Quran mah. Kakuping ya teh Bunda. Iya, juara lomba. Juara 1 akan mendapatkan piala, sertifikat, dan beasiswa fiktif. Kemudian juara 2 akan mendapatkan piala, sertifikat, dan beasiswa fiktif. Juara ketiga, piala, sertifikat, dan beasiswa fiktif. Juara harapan 1, piala dan sertifikat. Juara harapan 2, piala dan sertifikat. Dan ada juara favorit. Iya. Ya, Ibu dan Bapak, itu adalah pemaparan umum perlombaan fiktif competition. Ya, selanjutnya yang acara kedua adalah pemaparan perlombaan divisi keagamaan yang akan dipaparkan oleh Bapak Rida Mudasir. Ya, iya. Perkenalkan, ini adalah Bapak Rida Mudasir selaku penanggung jawab lomba divisi keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terdengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Kurang jelas ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dalam agenda technical meeting fiktif kompetisi 1.0 dan saya wakili bidang yang akan memaparkan tentang juklak juknis teknisnya mengenai perlombaan keagamaan. Sekali lagi Bapak Ibu terdengar suara saya? Ada yang masih tidak jelas suaranya? Jelas, Pak. Jelas. Oh ya, makasih.
Boleh Bu Nindi langsung saja. Siap, Farida. Ya, sebentar. Kamu kursi tiara. Pari. Karena bisa diambil. Ya, ini udah bisa dibawa kalau barang yang aja. Apa sih ada tuh kesini? Ya pasti maksudnya kalau nonton teh Ya. Tes. Ya, tes. Farida diulangi ya. Tidak ada Ya, boleh. suaranya. Ya. Ya. Ya, boleh Bu Nindi. Ya. Baik, Bu Nindi bisa langsung ke perlombaan pertama. Boleh. Ya. Ya, sebentar ya Farida. Ya. Ada Mohon Ibu ditunggu sebentar. Masih ada kendala teknis. Ya, sudah. Iya. Dari mulai MTQ ya, Farida. MTQ ya. Bapak Ibu semua, untuk kegiatan perlombaan MTQ Musabaqah Tilawatil Quran, Bapak Ibu bisa disimak. Pertama adalah materi perlombaan. Bapak Ibu boleh memilih salah satu dari surat yang ada di sini. Pertama adalah Al-Baqarah ayat 21, Al-Baqarah ayat 183, Ali Imran ayat 31, Ali Imran ayat 144, dan Ali Imran ayat 189. Nah, silakan Bapak Ibu untuk memilih surat mana saja yang akan dipilih ketika mengikuti lomba MTQ. Selanjutnya. Nah, untuk babak penyisihan, Bapak Ibu boleh mengirim videonya pada nomor PJ Lomba MTQ, yaitu Pak Solah dengan nomor yang ada di Yuklak Juknis. Kemudian peserta membacakan salah satu ayat yang sudah ditentukan. Kemudian peserta melantunkan minimal 3 buah lagu dengan bayati sebagai lagu wajib. Diawali dengan bayati dan diakhiri dengan bayati sebagai lagu penutup. Itu sudah biasa ya Bapak Ibu ketika lomba MTQ tingkat sekolah gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah lebih paham mengenai masalah lagu. Kemudian 5 peserta terbaik masuk ke babak final. Setelah dilihat videonya, nanti panitia menyeleksi hasilnya, kemudian 5 besar akan masuk babak final. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk babak final sendiri akan dilakukan secara online melalui Zoom meeting ya. Seperti ini Bapak Ibu, seperti halnya technical meeting. Kemudian untuk informasi siapa yang masuk final akan diinformasikan kembali oleh panitia melalui WhatsApp. Kemudian peserta dipanggil berdasarkan nomor urut yang ditentukan oleh panitia. Nah, perihal nomor urut akan ditentukan oleh panitia berdasarkan nomor pendaftar. Jadi pendaftar pertama itu otomatis nomor pertama gitu. Karena kalau kita harus dikocok ulang, kita bingung harus ngasihnya, Bapak Ibu juga harus ngambilnya dengan teknis seperti apa gitu. Jadi ini penawaran dari panitia sendiri. Jadi untuk peserta dipanggil berdasarkan nomor urut dan nomor urut ditentukan berdasarkan pendaftar pertama sampai pendaftar terakhir. Kemudian peserta membacakan surat dan ayat pada saat penyisihan. Jadi suratnya boleh sama. Ya. Bedanya ketika penyisihan secara offline, kalau pas final secara online. Kemudian ada Hifdzul Quran. Hifdzul Quran sendiri ketentuannya adalah materi Al-Quran juz ke-30 ya, mulai dari surat An-Nas sampai surat An-Naba. Babak penyisihan, soal 1, peserta memilih nomor kertas yang disediakan panitia yang berisi nama surat yang harus dibacakan secara langsung. Ini surat dibaca utuh. Kemudian soal kedua, menyambung ayat yang dibacakan Dewan Juri.
Nah, peserta kalau hifdzil Quran semuanya dilakukan secara online ya, jadi tidak ada yang offline. Kemudian untuk babak final, soal 1, peserta memilih nomor kertas yang disediakan panitia yang berisi nama surat yang harus dibacakan secara langsung. Yang kedua, soal menyambung ayat yang dibacakan dewan juri. Seperti itu ketentuan dari hifdzil Quran. Adapun aspek penilaian dari hifdzil Quran, yang pertama adalah tajwidnya, kemudian fasohahnya, kemudian tahfidnya atau hafalannya. Ini sudah biasa ya, sudah lazim ketika lomba-lomba hifdzil Quran. Kemudian lomba ceramah. Lomba ceramah atau tausiah. Yang pertama, di sini ada 8 materi yang boleh dipilih oleh Bapak Ibu untuk peserta didiknya ketika ikut lomba ceramah. Pertama, ada mensyukuri nikmat, ada cinta tanah air, kemuliaan orang bertakwa, kemudian adab kepada orang tua, adab kepada guru, tentang kebersihan, memilih teman, kemudian kejujuran. Sebelumnya Bapak Ibu mohon untuk mikrofonnya dimatikan dulu, jadi suaranya jadi nembak ya ke sininya ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Kemudian babak penyisihan. Sebentar. Babak penyisihan mengirimkan video pada PJ Lomba Ceramah yaitu Pak Fahri di nomor yang sudah tercantum di Juklak Juknis. Kemudian durasi video dibatasi maksimal 17 menit per peserta. Ceramah disampaikan tanpa membaca teks dengan bahasa Indonesia. Kemudian 5 peserta terbaik masuk ke babak final. Itu ketentuan di babak penyisihan. Boleh dilanjut Bu Nindi? Ya, sebentar Pak Ida. Kemudian di babak final, sama seperti halnya MTQ, ini dilakukan secara langsung. Link Zoom-nya akan disampaikan, diinformasikan oleh panitia. Kemudian peserta dipanggil berdasarkan nomor urut yang ditentukan oleh panitia. Sekali lagi untuk nomor urut kita berdasarkan pendaftar ya, pendaftar pertama, pendaftar terakhir. Kemudian waktu penampilan dibatasi maksimal 10 menit per peserta. Peserta yang mengikuti tahap final menggunakan tema yang berbeda. Jadi Bapak Ibu dari sekarang disiapkan 2 tema dari 8 tema. 1 tema untuk penyisihan, 1 tema untuk final. Kemudian yang kelima, ceramah disampaikan tanpa membaca teks dengan bahasa Indonesia. Nah, itu ketentuan dari lomba ceramah atau tausiah. Aspek penilaiannya, pertama adalah penguasaan materi atau kesesuaian judul, kemudian gaya bahasa, ekspresi wajah, dan kemampuan retorika atau komunikasi. Yang keempat, ketepatan dalam kefasihan dalam melafadzkan ayat Al-Quran atau hadis. Ya, jadi ketika membacakan Al-Qurannya, ketika ada yang punya lagam, boleh menggunakan lagam ketika tausiahnya. Seperti itu Bapak Ibu untuk aspek penilaiannya. Selanjutnya untuk Olimpiade PAI. Nah, untuk lomba Olimpiade PAI, pertama materi soal dilombakan adalah materi PAI dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Nah, kemudian mengacu kepada standar kurikulum SD tahun 2006 dan 2013. Mengembangkan materi PAI ditambahkan dengan pengetahuan umum keagamaan. Nah, untuk materi LCC sendiri, sebenarnya untuk materi agama tidak jauh dari rukun iman, rukun Islam ya, dari iman kepada Allah, kemudian juga tentang sholat, toharoh, kemudian sejarah, tidak jauh dari hal yang seperti itu. Kemudian Al-Qur'annya tentang ilmu tajwid ya atau tajwid. Nah, seperti itu untuk materi perlombaannya. Boleh dilanjut? Kemudian babak penyisihan, peserta mengerjakan soal melalui Google Form. Link akan diinformasikan kembali. Jumlah soal yang dilombakan ialah 50 soal dalam waktu 30 menit. Nah, untuk waktunya nanti ditentukan ya, apakah dari jam berapa sampai jam berapa, nanti semua serentak harus masuk sama. Jadi tidak ada yang susulan ya. Jadi ketika panitia sudah nge-share, dilaksanakan dari pukul 8 pagi sampai 8.30. Jadi pada saat waktu itu Bapak Ibu atau putra-putrinya masuk ke Google Form untuk mengisi soal Olimpiade. Jadi tidak ada tambahan waktu, juga tidak ada
susulan. Nanti kita tentukan waktunya yang pas bagaimana ketika lomba olimpiade tersebut. Kemudian 5 orang dengan nilai tertinggi masuk ke babak final. Nah, bagaimana jika ada nilai yang sama? Nah, kita akan melihat waktu penyerahan atau waktu tercepat ketika siswa-siswi tersebut melakukan atau mengisi soal di Google Form. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada nilai yang sama, maka kita akan ambil waktu yang tercepatnya. Kemudian untuk babak final, peserta masuk ke Zoom meeting, ya link akan diinformasikan kembali. Setiap peserta mendapatkan 10 soal yang harus dijawab secara langsung, ya. Jadi tanya jawab dengan juri, ya, ketika babak final. Kemudian siswa harus siap, ya. Setiap siswa peserta menjelaskan atau presentasi tentang peran generasi muda Islam. Jadi selain menjawab soal juga ada memaparkan peran generasi muda Islam menurut pandangan anak-anak, ya. Boleh dibantu dari sekarang bagaimana peran generasi muda Islam. Siapa tahu putra-putrinya masuk ke babak final, ya. Seperti itu Bapak Ibu untuk Olimpiade PPAI. Ini berlaku semuanya. Ya, terima kasih. Mungkin itu pemaparan dari saya. Untuk tanya jawabnya nanti di sesi terakhir ya Bapak Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Farida yang telah memaparkan perlombaan keagamaan secara jelas ya. Pimpinan Bapak, kemudian para peserta dan orang tua boleh menanyakan nanti di sesi tanya jawab. Jika ada hal yang masih bingung, silakan nanti ditanyakan. Untuk selanjutnya adalah pemaparan lomba Olimpiade Sains yang akan disampaikan oleh Ibu Tia Lestari. Kepada Ibu Tia, saya ucapkan selamat datang, Ibu. Iya, Bu Tia, mohon maaf suaranya tidak terdengar. Iya, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu dan Bapak Guru pembimbing lomba yang baru saja bergabung dalam kegiatan Technical Meeting Fiktif Competition 2020 yang dilaksanakan oleh SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Iya, bagaimana Bu Tia, sudah siap? Ya Bu Nindi, sudah terdengar? Iya, Ibu dan Bapak terdengar suaranya? Iya, sudah terdengar ya. Mohon maaf saya izin mute all ya. Terdengar. Jadi tidak ada yang bersuara ketika ada pemaparan kecuali Ibu Tia yang bersuara. Iya, silakan Ibu Tia disuarakan dulu. Iya, Ibu Tia disuarakan dulu itunya karena tidak terdengar. Ya, baik. Iya. Sudah terdengar ya Bu Nindi? Iya, sudah terdengar. Saya share sekarang Ibu Tia. Ya, baik. Sebentar ya. Saya izin masuk ya Bu Nindi. Ya, silakan Ibu Tia. Sebentar Ibu Bapak, saya share terlebih dahulu. Ya, sambil menunggu Bu Nindi untuk membagikan atau menampilkan PowerPoint-nya, izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan technical meeting di acara Fiktif Competition ini. Baik Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Tia Lestari Sundaya. Di sini saya akan memaparkan juknis secara umum ya, secara khususnya dari bidang Olimpiade Science. Ya, sebentar ya. Ya, sambil menunggu ya Bapak Ibu. Di sini untuk bidang sains sendiri ada 3 kategori lomba. Ada Olimpiade Matematika, Olimpiade IPA, dan juga Olimpiade IPS. Ya, untuk lombanya itu sendiri dapat diikuti oleh siswa kelas 5 dan juga siswa kelas 6 SD. Ya, di sini ternyata yang bergabung juga adik-adik ya. Halo adik-adik, selamat siang. Ya. Bukan hanya Bapak dan Ibu ya, tapi adik-adik juga ikut bergabung. Ya, Bapak dan Ibu, sambil menunggu, boleh ya menyapa adik-adiknya dulu. Halo adik-adik. Halo. Ya, apa kabar semuanya? Baik.
Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau kelihatan dari sini nih, sepertinya semangatnya masih menggebu-gebu ya buat menuntut ilmu. Ya, semoga adik-adik di sini yang mengikuti kegiatan lomba ini hasilnya sesuai dengan yang kalian harapkan. Amin. Ya, tetap semangat ya buat adik-adik semuanya. Jangan lupa untuk belajar dan pokoknya bagaimanapun nanti hasilnya, yang penting kita jalani dulu saja prosesnya. Ya, baik, PowerPoint-nya sudah tampil, ya, sudah muncul. Ya, kita mulai saja Bu Tia ya. Ya, baik. Ya, Bapak dan Ibu, untuk Olimpiade Sains sendiri yang akan dibahas, pertama adalah tujuan, lalu waktu dan tempat pelaksanaan, tahapan Olimpiade, dan juga kisi-kisi serta pengumuman pemenang. Tujuan perlombaan itu sendiri yaitu sebagai sarana bagi siswa untuk mengembangkan diri dalam bidang sains melalui ajang kompetisi berbasis kompetisi sains. Ya, waktu dan tempat pelaksanaan terdiri dari 2 babak, yaitu babak penyisihan dan juga babak final. Babak penyisihan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, waktu pukul 9 sampai dengan selesai, tempatnya di kediaman peserta masing-masing. Dan untuk babak final dilaksanakan hari Jumat, tanggal 13 November 2020, waktunya sama dengan babak penyisihan, yaitu pukul 9 sampai dengan selesai, dan tempatnya pun di kediaman peserta masing-masing. Ya, tahapan olimpiadenya yaitu kompetisi dilaksanakan dengan metode daring atau online, dan peserta didik mempersiapkan perangkat masing-masing untuk mengerjakan soal. Kompetisi dilaksanakan 2 tahap, yaitu babak penyisihan dan juga babak final. Untuk babak penyisihan, 30 soal dengan bentuk multiple choice dikerjakan dalam waktu 60 menit melalui aplikasi Google Form. Linknya nanti disediakan oleh panitia dengan ketentuan jawaban benar skornya 1, jawaban salah dan tidak diisi skornya 0 atau kosong. Selama proses pengerjaan soal, peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu menghitung seperti HP, kalkulator, dan sejenisnya. Selain itu, siswa juga tidak diperkenankan untuk mencari informasi melalui buku atau internet. Ya, jadi kita belajar jujur ya adik-adik ya. 5 orang peserta dengan skor tertinggi berhak mengikuti babak final. Apabila terdapat perolehan skor yang sama pada peserta urutan ke-5 dan ke-6 dari urutan tertinggi, maka keduanya berhak mengikuti babak final. Hasil babak penyisihan diumumkan pada tanggal 12 November 2020. Jadi besoknya ya setelah dilaksanakan babak penyisihan. Untuk babak final akan dilaksanakan pada tanggal 13 November 2020. Untuk Olimpiade IPS dan Olimpiade Matematika, pelaksanaannya dengan panitia akan membagikan soal melalui aplikasi Zoom. Nanti akan di-share screen soalnya. Lalu setelah ditampilkan soal, maka siswa harus langsung mengerjakan di kertas lembar dengan masing-masing waktu pengerjaannya 5 menit per soal. Ya, sisa waktu 5 menit di akhir nanti akan dipakai siswa untuk mengirimkan jawaban dalam bentuk foto ke panitia melalui nomor kontak panitia. Dan untuk Olimpiade IPA sedikit berbeda dengan Olimpiade IPS dan Olimpiade Matematika. Untuk Olimpiade IPA, babak finalnya dilaksanakan melalui aplikasi Zoom secara live dengan teknik rebutan. Kalau tadi Olimpiade IPS dan Olimpiade Matematika dengan mengisi ya. Kalau untuk IPA dengan teknik rebutan. Begitu soal selesai dibacakan, siswa diberi kesempatan beberapa saat untuk menentukan jawaban soal tersebut, kemudian diperkenankan untuk langsung menjawab Penskoran pada soal ini disesuaikan dengan jawaban finalis yang mendekati dengan jawaban yang dibuat oleh tim soal. Nah, untuk juara 1, 2, dan 3 diurutkan berdasarkan akumulasi skor pada babak penyisihan dan babak final. Ya, Bu Nindi. Ya, pengumuman 5 besar atau peserta final akan dilaksanakan pada tanggal 14 November 2020 sekaligus acara penutupan Speak Tip Competition.
Ya, Bapak Ibu, ini adalah kisi-kisi untuk Olimpiade IPA. Mungkin sudah disampaikan ya melalui Juklak-Juknis. Ya, nanti bisa Bapak Ibu baca secara lengkapnya melalui Juklak-Juknis yang sudah dibagikan. Ini untuk kisi-kisi Olimpiade IPA, ada energi dan perubahannya, bumi dan alam semesta, benda dan sifatnya, makhluk hidup dan lingkungan, serta struktur makhluk hidup beserta fungsinya. Ya, adik-adik, ini ya kisi-kisi Olimpiade untuk IPA. Dan selanjutnya adalah Bu Nindi, kisi-kisi Olimpiade IPS. Ya, untuk Olimpiade IPS terdiri dari 7 materi pokok, yaitu kondisi geografis Indonesia, peta, interaksi manusia, kegiatan ekonomi di Indonesia, ASEAN, sejarah kemerdekaan Indonesia, dan globalisasi. Ya, nanti bisa dibaca secara lengkapnya ya. Untuk terakhir, Olimpiade, kisi-kisi Olimpiade Matematika, ada pertama materinya tentang bilangan. Lalu, Bu Nindi, ya, ada tentang aljabar. Next, ya, geometri, statistik. Ya, baik Bapak dan Ibu, sekian penyampaian tentang teknis dari pelaksanaan Olimpiade Sains ya, yaitu Matematika, IPA, dan IPS. Bagi yang mau ditanyakan, barangkali ada yang kurang jelas, mungkin nanti di akhir ya, di sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait Juklak-Juknis Olimpiade Sains. Saya kembalikan kembali kepada Bu Nindi. Terima kasih Bu Nindi atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu Tia yang telah memaparkan teknis perlombaan Olimpiade Sains. Ya, iya, ya, adik-adik semangat ya, karena yang paling penting itu bukan menangnya ya, tapi pengalaman dalam perlombaannya. Ya, selanjutnya kita masuk ke pemaparan teknis perlombaan divisi bahasa yang akan disampaikan oleh Miss Melda. Saya undang kepada Miss Melda untuk hadir di forum Technical Meeting Spictive Competition. Iya, assalamualaikum Miss Melda. Waalaikumsalam. Halo Bu Nindi. Iya, Semuanya halo. ibu-ibu, assalamualaikum. Dan Bapak perkenalkan, ini adalah Miss Melda. Miss Melda ini yang akan memaparkan teknis perlombaan bahasa. Silakan Miss Melda menyapa dulu. Saya akan siapkan. Iya, terima kasih Bu Nindi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di kegiatan pelaksanaan Technical Meeting Spictive Competition 1.0. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, oke Bu Nindi, mungkin bisa langsung. Iya. Iya. Sebentar. Oke. Oh, mohon maaf. Belum keluar sebentar. Dari divisi bahasa atau yang peserta yang mengikuti lomba bahasa sudah hadir semua? Hadir ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Miss ya. Oke, baik. Ya, baik Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis secara khusus lomba di divisi bahasa. Oke. Di divisi bahasa sendiri ada 3 cabang lomba yang akan dilaksanakan pada Spictive Competition 1.0 ini. Yang pertama ada lomba baca puisi, yang kedua ada lomba dongeng bahasa Sunda, dan yang ketiga ada lomba storytelling. Ya. Next, Bu Nindi. Oke, yang pertama kita membahas dulu lomba baca puisi. Ya. Oke. Ini ketentuan khusus lomba baca puisi ya Bapak Ibu dan adik-adik semuanya boleh melihat slide. Yang pertama, pembacaan puisi dilakukan dalam 2 babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. Lalu yang kedua, ketika pelaksanaan perlombaan baca puisi nanti, peserta tidak diperkenankan untuk menggunakan alat pengiring, ya, baik dimainkan sendiri ataupun dimainkan oleh orang lain. Jadi nggak boleh ada alat pengiring. Lalu yang ketiga, setiap peserta membacakan 1 puisi pada babak penyisihan
dan 1 puisi pada babak final. Lalu ketentuan selanjutnya, para peserta diperbolehkan untuk di babak penyisihan, para peserta diperbolehkan untuk memilih salah satu puisi yang sudah ditentukan atau yang sudah dibuat oleh panitia. Ya, yang pertama untuk penyisihan ada 3 puisi yang bisa dipilih. Salah satunya yang pertama ada Muara Kasih, lalu ada Pahlawan Kesuksesanku, lalu yang terakhir ada Hidupku Penuh Warna. Jadi di babak penyisihan ini para peserta boleh memilih salah satu puisi yang sudah ditentukan untuk dibacakan di lomba babak penyisihan nanti. Lalu di babak final ini ada puisi wajib, jadi peserta tidak boleh memilih. Ya, Bu Dindi belum selesai. Ya. Oke, nah untuk di babak final sendiri, hanya ada 1 puisi wajib yang harus dibacakan, jadi peserta tidak bisa memilih. Judulnya yaitu Penghantar Mimpi. Ya, next Bu Nindi. Ya, selanjutnya ada kriteria penilaian pada lomba baca puisi. Ada 3 kriteria ya Bapak Ibu. Yang pertama ada penghayatan, yang kedua penampilan, dan yang terakhir ada vokal. Nah, dalam penghayatan sendiri yang dinilai oleh juri yaitu ketepatan atau takaran rasa, totalitas emosi, dan ekspresi fisik. Lalu di penampilan ada keharmonisan seluruh ekspresi, baik wajah maupun anggota tubuh dan sikap atau cara membawakan puisinya itu sendiri. Lalu yang terakhir ada vokal, penyajian secara lisan meliputi kenyaringan, ketepatan artikulasi, dan intonasi. Ya, begitu Bapak Ibu untuk kriteria penilaian pada lomba baca puisi. Oke, Bu Nindi selanjutnya. Oke, yang tadi untuk lomba baca puisi, selanjutnya kita akan memaparkan lomba dongeng bahasa Sunda. Ya, next Bu Nindi. Oke. Untuk lomba dongeng bahasa Sunda, ketentuan khususnya antara lain yang pertama, pamilon pasanggiri nyaeta siswa kelas 5 jeung 6. Langsung berubah bahasa ya Ibu. Pamilon pasanggiri nyaeta siswa kelas 5 jeung 6 anu kapeto janten wawakil sakola. Hartosna janten peserta pasanggiri atau lomba dari dongeng bahasa Sunda ini hanya dikhususkan untuk kelas 5 dan 6 yang sudah dipilih menjadi perwakilan dari sekolah. Lalu yang kedua, unggal pamilon nganggo raksukan seragam sekolah atau batik sekolah sewang-sewangan. Ya, jadi untuk lomba ini nanti pesertanya memakai seragam sekolah atau batik masing-masing ya gitu Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya ada konsep nu dianggo dina pasanggiri ngadongeng nyaeta nitena nu ngadongeng. Jadi nitena nu ngadongeng sanes ngadengekeun anu ngadongeng ya. Gitu. Jadi nitenan itu artinya mengamati Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Next. Ya, sebentar Miss Elda. Ya. Ya, selanjutnya materi dongengna nyaeta dongeng fabel. Ya, jadi materi dongengnya Bapak Ibu yang penokohannya berupa hewan, cerita hewan atau binatang, animal kayak gitu ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya dongeng anu dipilih kedah merhatoskeun konvensi carita dongeng. Hartosna sanes dongeng anu diaya-aya atanapi dongeng anu teu acan sumebar di masyarakat. Jadi nanti pemilihan dongengnya yang akan diceritakan di lomba harus dongeng yang sudah diketahui oleh masyarakat umum, gitu ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, kedah nyutat sumber referensi atanapi narasumber eta dongeng. Jadi ketika nanti Bapak Ibu atau adik-adik mengirimkan file untuk naskah dongengnya harus dicantumkan sumber referensi atau narasumber di teksnya, gitu ya Bapak Ibu. Next, selanjutnya Bu Nindi. Ya, selanjutnya pamilon mung ngandelkeun kekuatan vokal, ekspresi tur dipahing atau dilarang nganggo properti atanapi perkakas liana. Janten Bapak Ibu, nanti peserta tidak diperbolehkan untuk
membawa properti atau aksesoris lain ketika pelaksanaan lomba dongeng bahasa Sunda. Lalu selanjutnya, saupami dina materi dongeng aya bagian anu dihaleuangkeun, pamilon kedah ngahaleungkeun eta dongeng tur janten bagian tina pangajen girang pangajen. Jadi jika nanti di dongengnya, ya mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya untuk mematikan suaranya terlebih dahulu. Karena mantul ke sini Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, Miss Melda dihidupkan suaranya. Ya, lanjut ya Bapak Ibu. Oke, dongeng anu dipilih ke bukan ya, tadi baru sampai sebentar Bapak Ibu. Durasi. Oh ya, durasi ya. Yang ini. Saupami dina materi dongeng aya bagian anu dihaleuangkeun, pamilon kedah ngahaleuangkeun eta dongeng tur janten bagian tina pangajen girang pangajen. Jadi kalau misalkan nanti di dongengnya harus ada yang dilantunkan seperti lagu atau apa, harus dilantunkan gitu Bapak Ibu. Karena itu menjadi pertimbangan untuk penilaian juri. Seperti itu. Lalu selanjutnya durasi ngadongeng nyaeta 5 sampai 7 menit. Dina babak penyisihan tur saupami pamilon anu durasi videona langkung ti 7 menit janten tinimbangan kanggo girang pangajen. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan nanti anak-anak atau peserta membacakan dongeng lebih dari 7 menit atau kurang dari 5 menit, maka akan menjadi pertimbangan untuk juri memberikan skor atau nilainya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, dina babak final, saupami pamilon teu acan rengse ngadongeng dina waktosna, girang pangajen gaduh hak kanggo ngeureunkeun pamilon. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalkan nanti anak-anak atau peserta dari dongeng bahasa Sunda membawakan dongengnya lebih dari durasi yang sudah ditentukan, maka para juri mempunyai hak untuk memberhentikan para peserta untuk berhenti membawakan dongengnya atau membacakan dongengnya seperti itu. Ya, lalu yang terakhir ada naskah dongeng dikintun via email. Nanti untuk teks dongengnya dikirim melalui email PJ-nya. Ya, email PJ-nya Ibu sudah tercantum di Juklak Juknis yang secara tertulis. Ya, next Bu Nindi. Ya, oke, belum. Oke. Bapak Ibu, berikut untuk kriteria penilaian dongeng bahasa Sunda. Ya, di situ ada aspek nudi ajen atau aspek yang dinilai, lalu ada indikatornya. Yang pertama ada aspek bahasa. Yang dinilainya yaitu pilihan kecap atau diksi, gaya bahasa atau rakitan bahasa, runtuyan alur carita dongeng, alurnya atau jalan ceritanya, intonasi, lentong, jeung lafal itu untuk pelafalannya atau intonasinya. Lalu yang kedua ada pemahaman kana isi. Ini pemahaman terhadap isi ceritanya itu sendiri bagi peserta yang membawakan dongengnya. Yang dinilainya itu ngawasa isi dongeng, penjiwaan. Jadi penjiwaannya di sini ya Bapak Ibu dinilainya di pemahaman kana isi. Lalu yang ketiga ada aspek pintonan atau ekspresi. Yang dinilainya yaitu berupa gestur, mimik sama gerak tubuh dari peserta, lalu gaya nyarita jeung teknik vokal ya. Gaya membawakan cerita dan teknik vokalnya itu sendiri. Baik Bapak Ibu, untuk dongeng bahasa Sunda sudah selesai. Lalu selanjutnya ada lomba storytelling ya. Ini juga sama sebetulnya membawakan cerita seperti dongeng bahasa Sunda namun dalam versi bahasa Inggris gitu Bapak Ibu. Oke, untuk babak penyisihan untuk lomba storytelling yang pertama peserta merupakan siswa siswi kelas 5 dan 6 sekolah dasar. Semua lomba sama ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, peserta membawakan satu buah cerita berbahasa Inggris. Temanya boleh fairy tale, boleh folklore atau cerita rakyat, legend atau legenda, fable atau Islamic story gitu ya. Lalu selanjutnya teks dipersiapkan oleh masing-masing peserta dengan mengirim soft file teks kepada PJ Lomba. Untuk nomor PJ Lombanya sudah tercantum pada Juklak Juknis secara tertulis. Nanti boleh dihubungi dan mengirimkan soft file-nya ke PJ Lombanya masing-masing. Oke. Next, selanjutnya. Durasi penampilan minimal 3 menit dan maksimal 6 menit ya Bapak Ibu.
Lalu selanjutnya, jika peserta tampil kurang atau lebih dari durasi yang ditentukan, maka akan ada pertimbangan penilaian dari juri. Ya. Selanjutnya, peserta tidak diperkenankan tampil dengan membawa teks. Jadi Bapak Ibu, untuk storytelling, peserta tidak boleh membawa teks, ya harus dihafal full. Selanjutnya, peserta diperbolehkan menggunakan properti seperti pakaian yang sesuai dengan cerita atau peralatan yang menunjang peserta saat tampil. Jadi, oke. Ya, Bapak Ibu, untuk storytelling, peserta diperbolehkan memakai jadi tidak pakai seragam sekolah pun tidak apa-apa, boleh disesuaikan seragamnya atau pakaiannya dengan cerita yang akan dibawakan oleh peserta gitu. Boleh membawa properti atau boleh menggunakan background juga kalau misalkan ada dan mendukung ya. Lalu selanjutnya peserta diperbolehkan menggunakan slideshow atau background, barusan sudah saya sampaikan. Di akhir penampilan peserta harus menyampaikan moral value atau nilai moralnya. Jadi ketika ceritanya sudah disampaikan, anak-anak atau peserta harus menyampaikan pesan moral yang didapatkan dari cerita yang mereka bawakan sebelumnya. Gitu. Lalu selanjutnya peserta mengirim link video lomba pada PJ lomba ini untuk penyisihan ya Bapak Ibu. Nanti untuk mengirimkan video atau link videonya yang sudah di-upload ke YouTube ke PJ lomba storytelling. Selanjutnya. Oke, tadi babak penyisihan, sekarang babak final. Oke, yang pertama, peserta pada babak final berjumlah 5 orang. Jadi nanti akan diambil 5 terbaik dari storytelling itu 12 peserta. Lalu selanjutnya ada peserta membawakan satu cerita yang sama. Jadi Bapak Ibu untuk final sendiri, teksnya tidak berbeda, sama ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu membuat teks yang baru. Lalu yang ketiga, durasi setiap penampilan yaitu minimal 3 menit dan maksimal 6 menit, masih sama. Jika peserta tampil kurang atau lebih dari durasi yang ditentukan, maka akan ada pertimbangan penilaian dari juri. Lalu yang terakhir, peserta pada babak final tampil secara live dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Kalau tadi di babak penyisihan, peserta tampil melalui video yang dikirim ke PJ. Untuk babak final, langsung secara live menggunakan aplikasi Zoom Meeting bersama jurinya. Selanjutnya, ya, ini untuk penilaian lomba storytelling. Yang pertama ada pronunciation atau pengucapan katanya sudah betul atau belum untuk anak-anak yang mengikuti lomba storytelling. Lalu fluency itu kefasihan atau kelancarannya, gitu. Apakah ada hambatan ketika membawakan ceritanya? Nah, ini dinilai. Lalu ada intonasi atau pelafalan, manner and gesture, ya mimik muka dan geraknya. Lalu yang terakhir ada innovation and creativity, ada inovasi dan kreativitas, karena kita menilai seperti properti, kostum, background, atau yang menunjang untuk lomba storytelling selain dari teks yang dibawakan atau yang disampaikan oleh peserta storytelling. Baik, Bapak Ibu, untuk untuk kategori bahasa sudah selesai. Jika ada yang ditanyakan, boleh melalui Bu Nindi terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu dan Bapak, alhamdulillah untuk pemaparan dari ketiga lomba sudah selesai, sudah disampaikan oleh masing-masing PJ divisi lomba. Kepada Ibu dan Bapak yang mau bertanya seputar lomba, saya persilahkan. Jika misalnya ada yang kurang jelas, nanti insya Allah PowerPoint-nya akan di-share oleh PJ lomba masing-masing di grup WhatsApp. Ya, mangga Ibu dan Bapak, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bu. Ya, Bu. Suku Suputra ya? Iya. Iya, silakan Ibu. Untuk ini, Ibu, untuk Olimpiade IPA, itu kan kalau masuk babak finalnya melalui Zoom ya. Terus itu tekniknya teknik rebutan. Maksudnya seperti apa? Caranya seperti apa teknik rebutannya? Iya, nanti akan disampaikan oleh Ibu Tia ya. Iya. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Untuk sesi pertama ada 3 pertanyaan.
Saya, Bu. Iya, Ibu Nunun silakan. Boleh. Ini yang baik. Yang pertama tentang storytelling. Iya, storytelling. Kan dikirimkan video ya, tapi di sini kan ada link video. Jadi maksudnya apakah videonya diunggah dulu ke Nunun sing tarik. Nunun kerasin. Biar mewakili. Oh gitu, iya boleh. Jadi untuk ini storytelling. Mana ya? Kedengaran enggak? Iya, kedengar Ibu. Kedengaran enggak, Bu? Kedengar. Ya. Untuk storytelling di sini kan kirim link video. Jadi maksudnya apakah videonya harus diunggah dulu ke YouTube atau langsung videonya dikirimkan ke PJ Lomba? Iya, terima kasih Ibu. Ada pertanyaan lagi, Bu? Iya, boleh silakan. Infonya maaf. Ibu dan Bapak, Jangan mohon ada maaf. infonya, jadi nggak jelas. Mohon maaf, saya mute dulu ya. Saya mute dulu semuanya. Baik. Iya, Ibu Nunun silakan diklik lagi tombol suaranya. Itu tadi storytelling ya. Terus untuk Olimpiade IPA sama matematika kan nanti di-share link untuk soal, untuk mengisi soal. Nah, untuk babak penyisihan ya. Nah, apakah itu di-share-nya di mana gitu? Untuk link soal tersebut melalui Google Drive itu nanti di-share-nya via WA atau anak mengikuti Zoom meeting lagi gitu. Itu aja, jadi ada dua pertanyaan tadi, storytelling sama soal yang di link itu ya Bu ya. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Nunun, satu pertanyaan lagi. Silakan. Faiz, ya. Ibu Ulfa. Silakan Ibu Ulfa. Ibu Ulfa, mohon maaf suaranya bisa dikecilkan sedikit karena memantul pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu mohon maaf suara itu ada dua laptop ya yang Ibu Ulfa ya, suaranya jadi memantul. Mohon yang satunya lagi dijauhkan terlebih dahulu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Al-Ikhlas. Ya, mau bertanya mengenai MTQ, Bu. Ya. Untuk pakaiannya ada ketentuan nggak gitu? Oh iya, siap Ibu. Yang satu itu, yang kemudian pelaksanaannya jam berapa? Oh iya, mangga. Ya, terima kasih. Pelaksanaan lomba MTQ ya Bu ya? Waalaikumsalam. Iya, terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah mau bertanya. Iya, untuk sesi 1 saya cukupkan 3 penanya dulu ya, nanti akan ada sesi 2. Oh, itu. Sesi 2. Iya. Iya, saya mulai dari perlombaan sains. Kepada Ibu Tia saya persilakan untuk masuk kepada forum technical meeting, Ibu Tia. Iya. Ya, Bu Nindi. Iya, pertanyaannya tadi dari Ibu Kukuh ya. Untuk perlombaan sains ya Bu ya, Olimpiade Sains ya. Iya. Ibu Tia silakan dijelaskan untuk babak penyisihan di Olimpiade Sains, Olimpiade IPA. Ya. Untuk secara keseluruhan mungkin ya Bu Nindi. Ya. Ya, untuk untuk babak penyisihan Bu Nindi apa babak final? Di penyisihan. Oh ya, untuk babak penyisihan setiap bidang Olimpiade IPA, IPS, Matematika itu terdiri dari 30 soal multiple choice ya. Dari 30 soal multiple choice. Soalnya sesuai dengan kisi-kisi yang sudah disediakan. Waktunya 60 menit dan nanti oleh panitia akan di-share link soalnya yang dimana nanti sudah berupa soal-soal. Di-share-nya nanti melalui PJ setiap lomba Olimpiade Sains Bu Nindi. Jadi
Nanti mungkin akan di-share-nya di WA ya, Ibu, untuk link soalnya. Ibu Bapak untuk Olimpiade, nanti link soal akan di-share di WA. Jadi dipastikan Ibu dan Bapak pembimbing atau pesertanya sudah bergabung di grup WhatsApp lombanya masing-masing. Karena Iya, ada betul. lomba fiktif keagamaan, grup WA-nya lomba Oke, fiktif iya. bahasa, dan lomba fiktif Olimpiade Sains. Iya. Ibu maaf. Iya, silakan Ibu Ibu. maaf, bukan Iya. untuk penyisihan, Bu, tapi yang finalnya tekniknya seperti apa? Oh iya. Yang final Ibu Tia. Oh iya, untuk babak final, untuk Olimpiade Matematika dan juga untuk Olimpiade IPS, teknisnya yaitu berupa mengisi soal-soal. Jadi setiap satu soal akan ditampilkan melalui share screen Zoom. Nanti diberi waktu untuk mengerjakan setiap satu soal tersebut selama 5 menit. Ya, jadi setelah dikasih soal, ditampilkan, anak-anak dikasih waktu 5 menit untuk mengisi. Lalu setelah selesai 5 menit, selesai, dilanjutkan lagi, ditampilkan kembali soal berikutnya. Dan seterusnya, dengan jumlah soal babak Iya, Ibu. final itu 5. Ibu 5 soal. Iya. Maaf Bu, itu buat teknik yang IPA maksudnya bukan itu tadi ada teknik yang final itu kan lewat Zoom meeting ya. Terus tekniknya itu rebutan, maksudnya rebutan itu seperti apa gitu? Cara rebutannya Bu. Cara rebutannya tekniknya seperti apa? Oh iya, mohon maaf. Untuk IPA ya, mohon maaf sebelumnya. Untuk Olimpiade IPA kan tekniknya dengan cara rebutan. Jadi nanti itu kita ambil misalnya masuk final itu kan 5 orang ya Bu ya. Nanti akan terlihat semua otomatis di layar kelima peserta berikut dengan host atau juri. Nah nanti setiap satu soal disampaikan oleh juri atau misalnya oleh host. Nanti langsung siapa yang tercepat boleh mengacungkan tangan. Di situ kan ada tanda raise hand ya Pak Yoga. Ya. Begitu Bapak dan Ibu, bisa dipahami? Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kalau untuk yang IPA itu kan rebutan ya tadi. Kalau misalnya terkendala dengan sinyal jelek tuh gimana ya? Ya, mohon maaf untuk Bapak Ibu untuk mematikan dulu suaranya ya. Ya. Untuk terkait nanti kendala Bapak Ibu, nanti kan kita lihat siapa yang mengacungkan tangan terlebih dahulu. Ya, kita lihat bukan separah apa, maksudnya sejauh mana kesulitan atau sinyal kendala dari peserta yang mengacungkan tangan terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu nanti kita beri waktu, ada waktunya untuk peserta menjawab setiap pertanyaan yang sudah mereka siapkan. Begitu mungkin Bapak dan Ibu bisa dipahami. Masih kurang jelas, Bu. Maaf. Kalau misalnya kan anak suka refleks tuh, dia mengacungkan tangan dan dia nggak tahu tuh buat nge-hands yang di Zoom itu Bu, seperti apa ya itu gimana? Ya. Ya, mungkin saya bantu menjawab ya. Ibu dan Bapak, kalaupun misalnya tidak anaknya refleks untuk mengacungkan tangan, bagaimana kalau misalnya untuk Olimpiade Matematika dan Sains di final, menu raise hand-nya boleh menggunakan tangan manual. Seperti ini mungkin ya? Terlihat ya? Ya, betul. Nanti juga akan terlihat karena mungkin hanya 5 peserta. Iya. Ya, jadi dapat terlihat langsung oleh juri atau oleh host. Begitu. Iya, jadi mungkin kita samakan persepsinya untuk nanti final Olimpiade Matematika dan Sains, gunakan tangan asli tidak menu raise of hand. Ya, betul. Ya, betul, Bu Nindi. Iya, jadi misalnya final, silakan diacungkan tangannya. Saya kira kalau untuk mengacungkan tangan mas tidak terkendala oleh sinyal. Kecuali kalau menggunakan menu raise of hand mungkin ya bisa terkendala oleh sinyal. Jika hanya mengacungkan tangan, insya Allah akan lancar. Ya, amin. Ya. Mungkin seperti Bapak Ibu mungkin bisa dipahami ya. Atau mungkin barangkali ada yang ditanyakan kembali, mangga boleh ditanyakan kembali. Saya Bu. Iya, silakan Ibu. Ya, mau bertanya ini tentang Olimpiade PAI.
Kalau yang lain-lainnya kan ada pokok bahasannya, ada pokok Oh yang iya, inti, ada iya. pokok bahasan. Nah, yang Olimpiade PAI itu belum ada, Bu. Kan Oh misalnya iya, yang kemarin Ibu share itu ada 6 pokok inti. iya, Nah, salah satunya itu ada sejarah. Kan sejarah itu banyak, Bu. Apa itu iya. semuanya? Apa gimana? Apa ada pokok bahasan lagi? Iya, nanti akan dijawab oleh Pak Rida ya, Dan karena itu masuknya ke sesi 2 ya. Sekarang kita masih menjawab pertanyaan di sesi pertama, yaitu pertanyaan dari Ibu Pupuh, Ibu Nunun, dan Ibu Ulfa. Ya, oke, karena ada Pak Rida, boleh dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Ulfa mengenai divisi keagamaan. Yang pertama adalah lomba MTQ. Pakaiannya apa Pak Rida untuk lomba MTQ? Pertanyaan pertama. Kemudian untuk pelaksanaan lomba MTQ, videonya di-share ke mana? Ya, terima kasih Bu Nindi. Nah, untuk Ibu tadi ya masalah seragam ya untuk MTQ, biar memperlihatkan identitas sekolah masing-masing, silahkan menggunakan seragam yang biasa dipakai sekolah sehari-hari ya. Jadi pakai seragam sekolah. Kemudian untuk penyerahan tadi sudah dijelaskan di PowerPoint-nya, dikirimkan melalui link video ke nomor PJ-nya, yaitu nomor Pasola, bisa dilihat di Juklak Juknisnya. Cara mengirimnya memang takutnya ada filenya berat. Jadi saran kami yaitu video Bapak Ibu diunggah dulu ke YouTube. Nanti linknya itu dikirimkan. Itu lebih mudah sebenarnya. Jadi panitia tinggal klik linknya, nanti ngelink ke YouTube Bapak Ibu gitu. Atau kalau misalkan mau langsung ngirim ke WA silahkan, tapi memang itu akan ada terlalu berat gitu ya, terlalu berat. Cuma itu sebetulnya yang lebih mudah adalah ngasih linknya saja. Bapak Ibu tinggal upload di YouTube masing-masing ataupun di media sosial lain yang bisa dikirimkan linknya gitu. Kami membebaskan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal konfirmasi saja ke PJ-nya atau ke PJ MTQ-nya, yaitu Pak Solah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Berarti ke ini masing-masing ya, YouTube-nya ke apa namanya sih kalau kita punya channel ya, channel YouTube masing-masing. Kalau Bapak Ibu misalkan punya Android, otomatis punya akun Google ya, di HP itu otomatis Bapak Ibu sudah punya YouTube sebenarnya gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal diulik saja. Sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah punya akun Google, otomatis punya akun YouTube. Nah, seperti itu. Nanti boleh dicoba. Kemudian untuk ketika ngupload di YouTube, saya sarankan untuk tidak di public ya, tapi unpublic. Jadi yang melihat hanya untuk yang dapat akses linknya saja. Gitu. Ya, itu saran saja. Tapi kalau mau di public, boleh. Itu YouTube dah haknya Bapak Ibu ya, yang punya YouTube. Cuma saran saya lebih baik di unpublic saja. Mungkin itu Bapak Ibu. Iya. Ada lagi mungkin? Farida. Bagaimana Ibu Ulfa? Sudah jelas mungkin ya, mewakilkan juga pertanyaan dari Ibu dan Bapak yang lainnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya dari ini tahfidz ya, lomba tahfidz. Ya, mangga Bapak. Yang pertama untuk lomba tahfidz ada berapa pertanyaan? Ya. Yang kedua, adakah soal tahfidz akhir ayat ke awal surat? Ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Untuk tahfidz sendiri hanya terdiri dari 2 soal saja, ya. 2 soal saja. Yang pertama soal membaca surat utuh, Bapak. Ya. Yang kedua hanya menyambung ayat. Cuma itu, jadi tidak ada menyambung dari akhir surat masuk lagi ke surat, tidak ada gitu. Jadi cuma 2 soal saja. Ya, itu. Mungkin bisa dipahami Bapak? Iya, terima kasih. Sama-sama Bapak. Farida, boleh dijawab Mohon maaf, Pak. Pertanyaan dari yang tadi, yang kisi-kisi lomba mungkin ya. Sejauh mana katanya tentang sejarah? Yang tadi boleh dijawab kalian sekarang. Ya, sama gitu aja. Jadi dari rukun Islam kita lihat ada akidahnya, kemudian akidah itu terdiri dari rukun iman kepada Allah, mencakup al-asmaul husnanya,
tolong diperhatikan ya Bapak Ibu Asmaul Husnanya, nanti boleh diajarkan ke putra-putrinya, kemudian fikihnya tentang toharoh, kemudian Yang sejarah Bapak maaf. Yang sejarah. Itu mah insya Oh Allah. Ya, yang sejarah kan banyak. ya. Untuk sejarah kita khususkan ke sejarah Nabi Muhammad saja. Oh iya. Ya. Soalnya kan nggak ada dicantumkan gitu pokok bahasannya. Ya. Ya. Sejarah Nabi Muhammad saja. Ya, kemudian kan sekarang lagi apa? Lagi di Rabiul Awal ya, di bulan Rabiul Awal kita dalam rangka apa? Mengingat Nabi Muhammad SAW saja. Jadi Ya. kita lebih fokus ke sejarah nabinya saja. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum. Ya, Ibu. Iya. Ya. Mau untuk yang ceramah seragamnya apa sama yang seperti tahfiz tadi ya, yang tadi pakai Ya. seragam apa? Ya. Untuk lomba keagamaan semuanya sama seragamnya ke seragam masing-masing. Jadi kita tidak akan pernah menilai seragam Bapak Ibu ya. Kita hanya akan menilai substansi dari lomba itu sendiri. Jadi seragam sebenarnya tidak ada kaitan dengan lomba gitu. Yang penting seragam sekolah aja ya Pak ya. Seragam sekolah saja. Yang penting syar'i sajalah gitu. Iya. Ibu Beni atas nama Beni tadi mengacungkan tangan. Iya Bu. Iya. Silakan. Silakan. Ibu. Atas nama Beni silakan. Iya, tidak ada suaranya Ibu. Silakan di. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari SD Jambu Dipa ya Bu ya. Mau nanyain untuk storytelling Bu. Oh ya, Ibu sebentar. Ini kita keagamaan dulu ya. Nanti storytelling akan saya mau bertanya, maaf. Iya, sabar Ibu sebentar satu-satu ya Bu ya. Sebentar ya. Ya, silakan. Tadi siapa yang mau bertanya? Saya Ibu Ida. Ibu Ida ya? Iya, silakan Ibu Ida. Maaf, saya mau bertanya Pak, masalah tahfiz kan tadi katanya 2 soal ya. Untuk ya, yang Ibu? ya 2 soal. Untuk yang pertama kan membacakan 1 surat utuh ya. Iya. Terus untuk yang keduanya itu menyambung ayat. Iya. Yang ingin saya tanyakan Pak, untuk menyambung ayat itu dibacakan oleh pesertanya sampai akhir surat atau berapa ayat saja? Oh itu kalau pembacaannya itu tergantung juri Bu ya. Nanti kalau juri bilang stop, nanti otomatis anak juga harus berhenti. Oh, Jadi seperti itu. ya, jadi nggak terlalu panjang juga lah. Nanti tergantung jurinya juga sih. Ya. Oh, terus untuk pembacaannya Pak, kan sambung ayat seperti itu dari jurinya minimal ada berapa ayat? Ada 2 ayat atau 3 ayat gitu? Rata-rata 1 ayat dibacakan, kemudian siswa atau siswi menyambung langsung seperti itu. Oh iya, langsung disambung ya. Nanti dibaca dulu, kalau juri bilang berhenti, nanti siswa-siswi berhenti gitu. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Iya, saya beri 1 orang penanya lagi ya. Saya beri kesempatan 1 orang penanya lagi untuk divisi lomba keagamaan. Silakan. Iya, waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam. Iya, silakan Bapak. Nah, ini Bu mau nanyain mengenai ceramah. Ya. Di situ kan ada beda tema antara babak penyisihan dengan babak final. Ya. Nah, terus si temanya itu kalau misalnya di penyisihan beda, untuk yang final temanya yang ada di penyisihan itu kan ada pilihan apa ditentuin nanti sama panitia, gimana Bu? Oh iya, terima kasih Bapak. Silakan Pak Ida dijawab. Ya Bapak, untuk tema baik penyisihan maupun final tinggal dipilih saja dari 8 tema itu. Jadi kita nggak akan ngambil tema lagi. Jadi dari sekarang Bapak Ibu silakan pilih 2 tema yang akan ditampilkan untuk latihan ya. 1 untuk penyisihan, 1 lagi disiapkan untuk secara langsung ketika masuk final. Seperti itu Bapak. Ya. Iya. 1 lagi Pak, itu yang itu kan maksimalnya durasinya penyisihan tuh kalau nggak salah 10 menit ya. Oh, penyisihan 17 menit Bapak. 17 menit. Oh, 17 menit. Oh, berarti kalau minimalisnya berarti nggak apa-apa, penilaian kurang dari 17 menit nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, yang penting substansinya apa masuk ya. Iya. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Itu dari Bu Nindi punten dari SD Al Ikhlas dari tadi kacung terus. Iya, silakan Ibu dari SD Al Ikhlas. Iya, untuk SD Al Ikhlas silahkan. Mangga Ibu. Ibu mohon maaf,
tidak ada suaranya. Mikrofonnya diaktifkan, Ibu. Ibu mikrofonnya diaktifkan dulu. Iya. Silakan diaktifkan dulu mikrofonnya dari SD Al-Ikhlas. Ya, masuk Bapak, masuk Bapak. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Saya mau bertanya tentang Olimpiade PAI. Di babak putra itu kan ada presentasi ya untuk anak itu. Teks untuk presentasinya apakah itu disediakan oleh panitia atau kita harus mempersiapkan? Oh ya, untuk presentasi. Ya, untuk yang kedua itu untuk Olimpiade PAI. PAI itu di tanggal berapa pelaksanaannya? Terima kasih. Ya, untuk pelaksanaan semua sama, Bapak Ibu ya. Dari penyisian 11 November untuk final 13 November. Jadi sama semua juga. Ya. Kemudian tadi itu apa? Presentasi. Oh, presentasi. Presentasi silakan materinya disiapkan oleh Bapak Ibu semua untuk ditampilkan oleh peserta didiknya. Tapi yang penting tidak keluar dari tema itu saja. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, untuk pertanyaan divisi lomba keagamaan saya cukupkan mungkin ya. Selanjutnya, ya. Bu, maaf tambahan aja, Bu. Iya. Sedikit, Bu. Mau tanya durasi untuk penyisihan kalau di Jukna ceramah di Juknis kemarin 7 menit. Terus tadi kan 17 menit. Jadi yang betul yang mana ya, Bu? Iya, itu 7 menit apa gimana? Ya, klarifikasi saja ya Bapak Ibu. Jadi jadinya 17 menit ya. Kita kasih waktu yang seluas-luasnya, maksimal 17 menit gitu. Itu setelah kami revisi mungkin takutnya ada kekurangan atau misalkan waktunya kurang. Jadi kita tambahkan menjadi 17 menit untuk penyisihan dan 10 menit untuk babak final. Mohon maaf ya Bapak Ibu, boleh diralat. Kalau dari 17 menit untuk ceramah Pak. Lima juknis Apa untuk ceramah kalau dari 17 menit gimana? Untuk lebih dari 17 menit ya nanti didiskusikan dengan jurinya ya, Bu. Iya. Kita acuannya ke 17 menit saja, kalau lebih nanti didiskusikan dengan jurinya, kemudian disesuaikan dengan substansi temanya gitu. Apakah mengena atau tidak. Kan ada yang panjang tapi tidak mengena ke temanya. Ada yang singkat tapi mengena ke temanya. Jadi kita lihat juga gitu, Bu. Nah, seperti itu, Bu. Soalnya Bapak kita kan udah nyiapinnya sesuai dengan juknis yang kemarin gitu. Yang diberikan 7 menit gitu. Jadi gitu kalau kurang dari 7 menit mungkin nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Kurang dari 17 menit. Ya, kita menyiapkannya kemarin kan yang 7 menit, takutnya kan kemarin bilangnya kalau lebih dari 7 menit dikurangi nilai gitu. Makanya kita menyiapkannya yang 7 menit, kirain segitu dan sekarang dia 17 menit. Nggak apa-apa Ibu, yang penting jangan lewat 17 menit. Nah, gitu aja lah ya. Oh iya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Berarti kita itu ya minimal 7 menit, maksimal 17 menit. Oke. Iya. Iya, terima kasih untuk Farida yang telah memberikan jawaban dari berbagai pertanyaan di lomba divisi keagamaan. Selanjutnya saya undang Miss Melda untuk menjawab pertanyaan seputar divisi lomba bahasa. Iya, sebentar ya Ibu dan Bapak, saya undang terlebih dahulu Miss Melda-nya. Ya, sambil menunggu Miss Melda, silahkan pertanyaannya. Ya, Miss Melda. Ya. Assalamualaikum Miss Melda. Waalaikumsalam. Iya, oke Miss Melda, ada pertanyaan pertama dari Ibu Nunun ya mengenai storytelling. Ibu Nunun, ada Ibu Nunun di sini? Ibu Nunun ada. Assalamualaikum Ibu Nunun. Assalamualaikum Bu Nunun. Iya, untuk pertanyaannya adalah untuk lomba storytelling, videonya itu harus di-upload kemana? Begitu Ibu pertanyaannya? Ibu Nunun? Ibu Nunun, halo? Iya, begitu Miss pertanyaannya. Oke. Untuk
silakan. Ya, Boleh terima dijawab kasih dulu. Bu Nindi. Ya, terima kasih Bu Nindi. Oke, untuk pertanyaannya tadi, apakah videonya dikirim melalui link atau ke PJ Lomba ya? Oke, sebetulnya ini ada dua option ya Bapak Ibu untuk storytelling. Untuk mempermudah saja. Jadi yang pertama boleh dikirim melalui WhatsApp PJ Lomba yang sudah dicantumkan di Juklak Juknis tertulis. Lalu yang kedua pilihannya boleh Bapak Ibu mengirimkan atau menguploadnya terlebih dahulu ke YouTube, lalu nanti linknya di-copy dan dikirimkan ke grup divisi bahasa boleh, ke nomor langsung PJ Lombanya pun boleh, gitu Bapak Ibu. Jadi ada dua pilihan, boleh melalui WA langsung ke grup yang sudah saya buat di WhatsApp, atau ke PJ Lombanya boleh melalui YouTube. Nanti di-copy linknya dikirim ke saya, dikonfirmasi gitu. Iya, terima kasih Miss Melda. Iya, Ibu Beni silakan. Yang tadi pertanyaan ke storytelling. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, saya dari SD Jambu Dipa ya. Mau bertanya gini, kan itu untuk durasi storytelling 3 sampai 6 menit ya Bu ya. Betul. Ya, kalau misalkan si anak memperkenalkan diri dulu, itu sudah masuk ke hitungan waktu atau belum, Bu? Belum, Ibu. Langsung saya jawab ya, Bu ya. Oh iya ya. Ya. Untuk memperkenalkan diri itu di luar dari konteks storytelling. Jadi kita menghitungnya start dari mulai anak bercerita sampai selesai. Itu dihitungnya, Ibu. Termasuk sama apa namanya? Sampai akhir kan ya Bu ya. Jadi inti ceritanya aja ya. Iya, Ibu. Jadi untuk memperkenalkan diri, kalau pembukaan sudah dihitung, tapi untuk memperkenalkan diri belum. Kalau untuk moral ceritanya Bu itu termasuk juga atau enggak? Enggak, Ibu, itu di akhir. Jadi ini 6 menit maksimal itu dari awal anak bercerita sampai ceritanya berakhir. Untuk moral value itu tambahan. Oh ya. Satu lagi Bu, ini untuk finalnya ya Bu ya. Iya. Nanti kan dipilih ini ya 5 terbaik. Ya, 5 terbaik. Itu teknisnya gimana ya? Tampilannya sesuai undian penampilannya atau ditentukan oleh juri atau gimana ya? Ditentukan oleh kami Ibu Panitia. Nanti kami informasikan untuk urutan tampilannya. Oh iya. Iya. Seperti itu Ibu. Enggak Ibu, sami-sami. Iya, selanjutnya boleh Ibu dan Bapak ya. Silakan Bu Lucy dulu, kemudian ada Aser ini ya. Ibu Lucy dulu ya. Kemudian ada yang sama Aser. Iya, silakan Ibu Lucy. Makasih Bu Nindi. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk storytelling di introduction itu apakah kita menyebutkan sekolah asal apa enggak ya? Boleh menyebutkan, boleh tidak Ibu. Oh gitu ya. Iya. Oh iya. Ini cuman ini aja ya gitu. Gimana? Yang biasanya penting, gitu. Biasanya yang kalau kita yang sering ngikutin gitu nggak tahu jarang, dan saya pernah ikut sekolah asal suka tidak dibilangkan gitu loh. Oh iya, sebetulnya itu untuk kami bukan poin yang ini ya Ibu ya, jadi boleh disebutkan boleh tidak gitu. Oh gitu ya, boleh deh. Ya, oke, mungkin cuman gitu aja, takutnya kan mohon maaf ya. Ini sepele, cuma namanya ngajarin anak kecil kan, kalau pas harus tampil baru dikasih tahu takutnya dia nervous banget gitu. Ya mungkin itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Mangga Ibu Lucy, terima kasih. Sama-sama Miss Lucy. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, boleh atas nama Aster, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Atas Ibu siapa namanya? Ya yang saya tanyakan mungkin pernah ya saya juga langsung menelpon, ini masalah ngadongeng ya. Masalah ngadongeng. Itu kan ada poin ini masih belum minta kejelasan lebih jelas lagi. Bukan kamari teh Neng, bukan ngadongengkeun non. Sanes ada poin
Mohon sanes ngadangukeun dongeng tapi nitenan dongeng. Mohon eta Ibu. Nitenan dongeng. Ya itu Mohon. teh artinya mungkin seperti biasa pengen tanya ngadongeng anu berekspresi tanpa harus mohon atau bagian yang lainnya begitu ya. Mohon Ibu. Mungkin untuk lebih jelasnya boleh langsung dijelaskan oleh PJ dongengnya sendiri Ibu untuk lebih jelasnya untuk dongeng. Iya, saya undang Ibu Sebentar Maulida. Ibu. Ya. Nah, Ibu Bapak ini ada Ibu Maulida yang akan menjelaskan tentang perlombaan dongeng. Jadi untuk Ibu dan Bapak yang mau menanyakan seputar perlombaan dongeng, saya persilahkan ya. Nanti setelah Bu Maulida, kita masuk lagi kepada Miss Melda. Ya. Iya. Mohon. Iya, Bu Maulida suaranya kurang terdengar. Mohon maaf. Sekarang terdengar tidak? Terdengar ya. Terima kasih Bu Maulida, silakan. Ya. Ibu diulangi lagi pertanyaannya ya, Bu. Iya, Ibu Aser. Oh. Tadi teh Rosla perkawis dongeng anu sanes kadangukeun tapi nitenan. Maksudna anu dipeunteun teh panginten dina pasanggiri dongeng banget ayeuna teh nyata ekspresina dipeunteun, teras oge penjiwaana dipeunteun, intonasi, lafal sareng sajabina. Janten sanes ngadangukeun, bukan hanya mendengar saja, tetapi juga melihat atau memperhatikan dimulai dari ekspresinya, volume suaranya. Seperti itu Bu Nindi. Iya, terima kasih Bu Maulida. Ada lagi Ibu dan Bapak yang menanyakan tentang perlombaan dongeng? Dongeng kan bukan. Iya, ngadongeng perlombaan dongeng bahasa Sunda. Iya. Kalau cukup berarti saya undang kembali Miss Meldanya untuk hadir. Ya, hatur nuhun. Iya, hatur nuhun Bu Maulida sudah menjelaskan. Iya, mudah-mudahan semuanya paham ya yang mengikuti lomba dongeng Sunda. Iya, selanjutnya sudah hadir kembali Miss Melda. Silakan Ibu dan Bapak yang ingin menanyakan perlombaan storytelling, saya persilahkan kembali. Boleh. Iya. Ada lagi perlombaan storytelling yang ingin ditanyakan? Mangga Bapak Ibu. Iya, silakan. Sudah jelas semuanya? Mudah-mudahan sudah jelas ya. Kalaupun nanti Ibu satu lagi. Iya, silakan Ibu. Mangga Ibu. Ibu untuk storytelling, untuk kostum tidak mempengaruhi penilaian kan ya? Ibu ada di kriteria penilaian, innovation and creativity tadi sudah dicantumkan, kreativitasnya pun menjadi bahan penilaian untuk juri. Jadi misalkan kesesuaian kostum yang dipakai oleh peserta dengan ceritanya apakah sesuai atau tidak itu masuk penilaian Ibu, karena tadi kita mencantumkan boleh memasukkan background, boleh menggunakan kostum, boleh menggunakan properti. Jadi itu masuk penilaian Ibu. Tapi yang paling penting adalah konteks ceritanya gitu. Oke, thank you. Iya, sama Ibu. Iya, Ibu dan Bapak. Ya, silakan ada lagi pertanyaan untuk perlombaan storytelling. Iya, silakan Ibu. Enggak, Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin masih terkait dengan storytelling ya. Iya. Enggak, Ibu. Ingin memperjelas kembali untuk kostum itu jadi dipakainya hanya untuk final ya? Untuk penyisihan dan final, Ibu, boleh. Jadi dari penyisihan pakai kostum. Boleh, Ibu. Oh iya. Iya. Soalnya tadi di ketentuan umum kan dikatakan menggunakan seragam gitu. Iya, itu untuk lomba-lomba yang lain, Ibu. Gitu. Untuk storytelling khusus sendiri boleh menggunakan kostum yang lain yang disesuaikan dengan isi ceritanya. Oh iya. Baik. Jadi dari penyisihan udah boleh pakai kostum ya? Boleh, Ibu. Iya, terima kasih. Sama-sama, Mangga. Iya. Ada lagi pertanyaan seputar storytelling? Iya. Kalau tidak ada, selanjutnya untuk perlombaan puisi. Apakah ada pertanyaan seputar perlombaan puisi? Bu Nindi. Iya, silakan Ibu. Oh ya, masih untuk storytelling, mohon maaf.
Oh iya, mangga. Iya, Miss Lucy. Oh iya, maaf untuk pengiriman saya tadi kurang ini. Untuk pengiriman video itu waktunya dari jam berapa sampai jam berapa ya limited time-nya? Itu tanggal 11 serentak Miss Lucy semuanya. Jadi boleh pagi, boleh siang, boleh sore. Oh, deadline-nya nggak ada ya? Nggak ada Ibu, tanggal 11 saja. Tanggal 11 ya, November. malam. Oke deh. Boleh Oke, ya Ibu, udah. mangga. Makasih banyak Miss Melda. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Miss Lucy, terima kasih. Mangga. Ada lagi pertanyaannya, Ibu Iya. Silakan Ibu Polistiani. Iya. Kalau untuk Ya, silakan. Ya, silakan Ibu Polistiani. Untuk pengumpulan teksnya, teks storytelling, itu apakah ada deadline-nya atau tidak? Untuk pengumpulan teksnya sendiri dijadwalkan hari ini, Ibu, ketika technical meeting itu sudah dicantumkan di ketentuan khusus storytelling ya, Ibu? Oh ya. Iya. Terus hari ini ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama, Mangga Ibu. Mangga untuk Ibu Bapak yang lain, pembimbing, ada pertanyaan lagi seputar perlombaan Speak-Tip Competition? Iya, kalau tidak ada, saya cukupkan mungkin ya. Tapi sebelum saya tutup, kita sesi foto bersama dulu ya, Ibu dan Bapak. Saya tidak tahu Ibu dan Bapak ada di slide 1 atau 2. Bu Nindi, ada yang mau bertanya sepertinya? Oh iya, boleh silakan. Dari Redmi ya? Iya. Iya, silakan Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai Olimpiade PAI. Tadi kan di babak final itu nanti ada presentasi ya Bu, presentasi peran generasi muda Islam. Nah itu ada batas waktunya nggak, batasan waktunya? Misalnya presentasinya harus berapa menit gitu. Oh ya, untuk presentasi lomba di Olimpiade PAI, ya ada Bu Nida, mungkin bisa dijawab oleh Bu Nida ya. Iya, untuk Olimpiade ada Parida dan ada Ibu Nida, nanti kita jawab. Presentasinya ya Bu ya, berapa menit? Iya, Ibu dan Bapak saya batasi ya, ini pertanyaan terakhir karena sudah menunjukkan 14.30, artinya technical meeting untuk Speak-Tip Competition 2020 sudah hampir selesai. Ya. Untuk hal-hal yang mau ditanyakan lagi, nanti boleh ditanyakan di grup lombanya. Ada grup WA Speak-Tip Keagamaan, Speak-Tip Bahasa, dan Speak-Tip Olimpiade Science. Iya, Parida, saya ulangi pertanyaannya, Parida. Untuk Olimpiade PAI, katanya nanti di final ada sesi presentasi. Berapa menit untuk presentasinya? Untuk presentasi babak final Olimpiade, itu dikasih waktu maksimal 10 menit, minimal 5 menit. Ya, Bapak Ibu. Maksimal 10 menit, minimal 5 menit. Ya. Untuk presentasi sendiri, saya bebaskan. Boleh menggunakan PowerPoint, boleh langsung berbicara, atau menggunakan media lain. Ya, itu dibebaskan. Karena kondisi sekolah pasti berbeda-beda, Bu, ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang lebih senang dengan media, ada yang lebih senang dengan langsung. Jadi itu bebas. Yang penting sekali lagi substansi materinya mengena, itu aja sih. Iya, terima kasih kepada Pak. Terima kasih kembali. Ibu dan Bapak, saya cukupkan untuk sesi pertanyaan di Technical Meeting Speak-Tip Competition. Untuk selanjutnya adalah sesi foto dulu ya. Saya tidak tahu Ibu dan Bapak ada di slide 1 atau 2. Ketika saya bilang siap, maka silakan tersenyum ya. Ya, kita mulai ya Ibu dan Bapak. Oke. 1, 2, 3. Iya, terima kasih untuk slide 2-nya. Ya, 1, 2, 3. Iya. Terima kasih untuk Ibu, Bapak, Guru Pembimbing, para orang tua siswa, dan para adik-adik yang sudah bergabung dalam acara Technical Meeting Speak-Tip Competition 2020 yang akan dilaksanakan oleh SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Tunjukkan kamu beda, kamu bisa, dan kamu hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tutup sama-sama teknik komitmen ini. Waalaikumsalam. Dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Saya mohon pamit ya selaku host dan para pemapar lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi